Rasulillah wala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa Al Furqon TV dan pendengar suara Radio Furqon dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya Al Furqon TV kembali menyapa Anda semua di program kami di podcast Syar'i Al Furqon TV. Tentunya kita akan membicarakan suatu faedah-faedah ilmu yang baik yang tentunya yang perlu untuk kita bahas di sore hari ini. Nah, alhamdulillah terkait dengan apa yang kita akan bahas di hari ini, mungkin topik ini merupakan topik yang kita bilang topik yang banyak kita tunggu-tunggu, apalagi kita seorang muslim ya. Mungkin seorang muslim itu pastinya sangat-sangat merindukan bulan Ramadan ya. Masya Allah, alhamdulillah kita mungkin kurang lebih sekitar 15-16 hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan ya. Jadi tentunya banyak sekali yang perlu kita persiapkan ya. Bulan-bulan ini merupakan bulan-bulan yang penuh keberkahan, bulan-bulan penuh ampunan. Jadi kita ini sebisa mungkin untuk selalu bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum masuknya bulan Ramadan. Nah, spesialnya lagi alhamdulillah hari ini, sore ini kita akan banyak menerima nasihat, mendengarkan nasihat dan pesan-pesan dari beliau, yaitu Ustadz kita, guru kita, Al-Ustadz Hafidz Mustafa LC Hafidhullahu Ta'ala. Insya Allah alhamdulillah hari ini beliau telah ada di tengah-tengah kita. Kita akan sapa dulu beliau nih hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz ya? Alhamdulillah. Bagaimana antum? Alhamdulillah sehat sekali, Ustadz. Alhamdulillah. Ya, Insya Allah. Jadi mohon izin nih, hari ini kita kan mengambil waktu Ustadz untuk mengisi kajian rutin kita di studio nih, Ustadz. Cuma karena momen-momen ini nih merupakan momen-momen yang ya mungkin momen yang sangat kita tunggu-tunggu. Jadi mungkin kita banyak ingin mendengarkan nasihat Ustadz terkait dengan bulan Ramadan ini, Ustadz. Masya Allah, Ustadz ya. Jadi pemirsa Al Furqon TV dan pendengar suara Al Furqon dimanapun Anda berada, mungkin banyak sekali ya yang kita bilang di bulan Ramadan kemarin kita masih bertemu dengan orang mungkin sanak saudara kita, tapi di qadarullah di bulan Ramadan ini ya beliau sudah tidak ada dan mungkin tidak lagi ada di tengah-tengah kita. Nah, mungkin banyak sekali momen-momen yang kita bilang Ramadan ini tuh suatu hal yang mungkin berbeda dari Ramadan kemarin, atau mungkin banyak hal-hal yang spesial yang mungkin tentunya kita akan tunggu-tunggu ya. Tentunya kita kan tanya-tanya ke Ustadz Hafidz nih. Mungkin kalau bagi Ustadz Hafidz, bulan-bulan Ramadan ini apa sih Ustadz yang paling spesial, yang paling Ustadz tunggu-tunggu nih kalau di bulan Ramadan ini, Ustadz? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya, kalau berbicara tentang apa yang dirindukan dari bulan Ramadan, saya kira jawaban saya dan juga jawaban para pemirsa tidak jauh berbeda. Banyak ya yang dirindukan dari bulan Ramadan. Ya, baik itu qiyamul lailnya, baik itu tadarus Al-Qur'annya, maupun yakni puasanya itu sendiri, ya ibadah yang inti dari bulan Ramadan tersebut. Kita bisa iftar bersama-sama, baik kita iftar bersama saudara-saudara kita kaum muslimin, terasa sekali kehangatannya, atau juga mungkin iftar bersama keluarga kita sendiri. Kadang kita ini ya kalau di luar bulan Ramadan mungkin ya ini untuk bareng-bareng, makan bareng-bareng itu mungkin juga kadang tidak ada kesempatan untuk itu. Tapi ketika bulan Ramadan, alhamdulillah ini menjadi kesempatan bagi kita untuk mempererat hubungan antara kita dengan keluarga kita, hubungan kita dengan sesama saudara kaum muslimin. Apalagi kalau sudah tiba 10 hari terakhir ya. 10 hari terakhir itu alhamdulillah ini banyak sekali masjid-masjid yang mengadakan i'tikaf. Demikian juga mereka mengadakan qiyamul lail ya, salat malam. Setelah mereka ba'da isya itu mereka sudah melaksanakan salat tarawih. Ini sebagian masjid malam harinya menjelang sahur mereka juga mengadakan lagi qiyamul lail ya, kurang lebih ya 1 jam atau 2 jam menjelang sahur. Nah, ini adalah suasana yang sangat syahdu sekali. Ini sangat kita rindukan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan suasana seperti itu. Dan yang lebih penting ya, ini bukan hanya suasananya saja, tapi dampak baik dari itu semuanya. Sebenarnya apa sih
dampak baik yang kita rindukan, yang kita inginkan dari suasana-suasana Ramadan, baik itu puasanya, qiyamul lailnya, ya, tadarus Al-Qur'annya, yaitu kita berusaha membawa kebiasaan-kebiasaan yang baik itu di luar bulan Ramadan. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi targetnya itu yang bisa dilihat tercapai atau tidak itu setelah Ramadan. Apakah kita berubah menjadi lebih baik setelah Ramadan atau tidak? Demikian, wallahu alam. Masya Allah, benar banget Ustadz. Jadi sebenarnya Ramadan ini merupakan ibadah yang powerful ya, kita bilang mungkin ibadah yang mungkin berbeda dengan bulan-bulan yang kita biasanya, tapi justru karena powerful kita ini justru paling sangat-sangat kita rindukan nih Ustadz ya. Kayak kita biasanya untuk ngaji aja mungkin satu hari hanya satu lembar, mungkin di bulan Ramadan itu justru kita akan lebih ngebut lagi. Tapi justru hal-hal seperti itu tuh yang banyak kita rindukan ya, Masya Allah ya. Terkait menghitung hari menuju Ramadan nih Ustadz ya. Jadi pastinya kan kita bilang kita juga butuh untuk persiapan loh ya kan. Karena kita berharap kita menjadi insan yang bisa berhasil, yang seperti tadi Ustadz bilang, justru terasanya Ramadan itu adalah setelah kita Ramadan, apakah bisa merubah kita atau enggak. Nah, kita berharapnya Ramadan ini bisa menjadi momen sebagai titik balik kita untuk bisa benar-benar kita bisa menikmati dan menjadi insan yang lebih baik lagi setelah Ramadan itu selesai. Tentunya kan kita butuh persiapan nih, karena kurang lebih sekitar 15 atau 16 hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Nah, apa sih Ustadz? Mungkin persiapan-persiapan apa sih yang perlu kita lakukan sebagai seorang muslim? Ya, baik. Yang terpenting menurut saya, wallahu a'lam, jadi kita ini semuanya perlu memiliki pemahaman yang baik dulu tentang Ramadan. Jadi Ramadan itu apa sih? Ini kalau kita memiliki pemahaman tentang Ramadan, maka dari pemahaman itu akan menghasilkan banyak hal. Ya, sebagai contoh kecil, misalnya orang menganggap Ramadan itu misalnya bulan biasa saja, nggak ada keistimewaannya. Dari situ dia akan bermalas-malasan. Ya. Beda dengan orang yang di benaknya itu sudah tergambar bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang spesial. Tentunya anggapan dia yang semacam itu, ya, itu akan membuahkan hal-hal yang baik, amalan-amalan yang baik. Maka banyak sekali sebenarnya hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bulan tersebut. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin." Apabila sudah memasuki malam pertama di bulan Ramadan, maka para syaitan dibelenggu. Demikian juga jin-jin yang jahat yang memiliki permusuhan terhadap Bani Adam dibelenggu. Futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun. Dibuka pintu-pintu surga, tidak ditutup satupun. Wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha babun. Sebaliknya, pintu neraka ditutup dan tidak dibuka satupun. Ya. Kemudian yunadi munadin, nah, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyas syarr aqsir. Wahai orang-orang yang memiliki niat untuk berbuat baik, menginginkan kebaikan, ya, lanjutkan, laksanakan niat-niat kalian. Dan kalian yang memiliki niat-niat buruk, aqsir, stop, berhenti. Nah, ini ada kaitannya dengan dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Jadi ini adalah sebuah iming-iming dari Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada kita semuanya ini. Ini pintu surga sudah dibuka. Pintu neraka sudah ditutup. Siapa yang menginginkan kebaikan, ayo lanjut, silahkan jalan. Siapa yang menginginkan keburukan, hentikan. Nah, jadi intinya mungkin bisa kita sebut bahwasannya bulan Ramadan ini adalah musim untuk beribadah. Musim ketaatan, musim untuk mengukir prestasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bicara tentang masalah ibadah, ya, masalah ketaatan. Nah, ada satu hal yang menarik dalam ibadah itu, bahwasanya ibadah itu adalah sebuah bisnis.
Betul. Bisnis dengan siapa? Bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat Al-Qur'an mengistilahkan ibadah itu dengan bisnis. Masyaallah. Seperti misalnya dalam surat As-Saff ya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah bisnis perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjawab, tu'minuna billah. Bisnis itu ternyata adalah tu'minuna billahi wal yaumil akhiri wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Yaitu kalian beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kemudian kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta kalian dan nyawa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik jika kalian mengetahui. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah itu membeli ya dari kaum mukminin. Nah, membeli apanya? Harta dan jiwa mereka dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibayar oleh apa? Allah membayarnya bi anna lahumul jannah. Bi anna lahumul jannah. Jadi Allah membayarnya dengan surga. Jadi hartanya dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala, nyawanya dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibayar dengan surga. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang jihad. Jadi istilahnya seperti itu, Allah membayar mereka dengan surganya. Jadi sebentar lagi kita ini akan berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ya. Jadi kita ini sedang siap-siap untuk melakukan bisnis yang sangat besar, bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Demikian. Jadi benar ya Ustaz ya. Jadi kita ini nanti akan masuk sebuah yang disebut dari Al-Quran yang tadi Ustaz bilang tuh, kita ini sedang ingin berbisnis nih. Semua orang pasti kalau menyebutkan bisnis berharap laba itu pasti akan besar nih Ustaz ya. Seperti halnya kita ingin berharap kita berbisnis dengan Allah ini, kita mengharapkan laba atau kita bilang kita bisa mendatangkan keuntungan tuh yang maksimal nih. Jadi menurut Ustadz bagaimana sih Ustadz kita bisa istilahnya kita bisa berbisnis dengan Allah ini begitu maksimal sehingga kita mendapat profit yang benar-benar maksimal ya Ustadz? Iya benar sekali. Jadi semua orang yang berbisnis itu begitu. Tidak ada orang berbisnis itu rugi, ya inginnya rugi. Betul, bahkan betul. Sekedar balik modal saja dia tidak ingin. Tentu dia akan memiliki target mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Nah, ya apa sih yang dilakukan oleh seorang pebisnis kalau dia ingin mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dari bisnisnya tersebut? Tentunya waktu dan tenaga saja itu tidak cukup. Yang lebih penting daripada itu adalah apa? Perhitungan yang matang dan ilmu bisnis, kan begitu. Betul Ustaz. Ada orang yang bisnisnya cuma waktu dan tenaga saja. Dia tenaganya dia keluarkan sehabis-habisnya, waktunya dia gunakan sehabis-habisnya, tapi mungkin dia perhitungannya kurang cermat. Hitung-hitungan untung ruginya mungkin kurang cermat. Atau ilmu bisnisnya mungkin dia tidak matang. Maka bisa jadi orang semacam ini ya apa yang dia keluarkan waktu dan tenaganya tidak imbang dengan keuntungan yang dia peroleh. Maka demikian juga dalam beribadah itu. Ya, dalam beribadah itu ada orang-orang yang beribadah atau orang-orang yang menjalankan bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, ada yang seperti itu, bermodal waktu dan tenaga saja. Tidak dibarengi dengan ilmu di dalam beribadah tersebut sehingga yang dia dapatkan kurang maksimal. Nah, di sini saya ingin menyebutkan contoh-contoh orang-orang yang beribadah atau dengan kata lain menjalankan bisnis dengan Allah. Nah, di bulan Ramadan tapi hasil daripada bisnisnya itu kurang maksimal, labanya kurang maksimal atau bisa jadi dia rugi. Ya, contoh yang pertama ya, orang berpuasa. Ya. Berpuasa tapi dia hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Dia menahan, tidak makan, tidak minum, itu saja. Nah, tapi lisan dia tidak dia jaga. Ya, pandangan dia juga tidak dia jaga. Nah, jadi sesuatu yang sebenarnya haram di sepanjang zaman, nah dia menerjangnya. Dia meninggalkan makan dan minum. Sesuatu yang aslinya halal. Makan dan minum itu kan aslinya kan halal kan. Ya, sekarang di selain bulan Ramadan atau di malam bulan Ramadan, malamnya kita boleh makan, boleh minum. Kita meninggalkan makan dan minum di bulan Ramadan di siang harinya saja.
Nah, itu orang bisa meninggalkan sesuatu yang tadinya halal, dia bisa meninggalkannya. Sementara perkara yang memang aslinya haram sepanjang zaman tidak dia tinggalkan. Ini melepaskan pandangan yang haram, kemudian berkata-kata yang haram, berkata-kata yang menyakiti hati orang lain. Nah, ini haram di sepanjang zaman. Ya, menzalimi hak orang lain di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan itu semuanya diharamkan. Ini kadang malah tidak ditinggalkan. Nah, kalau kita pikir sesuatu yang haramnya abadi sepanjang zaman dan sesuatu yang haramnya sementara itu lebih parah mana, lebih kuat mana? Ya, mungkin yang sepanjang zaman. Sepanjang zaman. Jadi perbuatan-perbuatan yang haram sepanjang zaman itu sebenarnya lebih kita maksimalkan diri kita untuk menjauhinya daripada makan dan minum. Makan dan minum aslinya dia halal. Nah, orang yang seperti ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan kerugian orang yang semacam ini, yang puasanya hanya makan dan minum saja, menahan makan dan minum saja. Nah, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Jadi orang yang berpuasa tapi tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang keji, perbuatan-perbuatan yang kotor, maka Allah tidak membutuhkan haus dan lapar dia. Kan rugi sekali. Ini ibarat orang berbisnis begitu, dia rugi. Dia sudah lapar, dia sudah haus, capek ya. Tapi ternyata apa? Allah tidak membutuhkan itu semuanya. Nah, ini contoh ya, contoh keterlinaan orang yang menjalankan bisnis di bulan Ramadan. Ini dia hanya mengandalkan waktu dan tenaga dia saja, lelah dan letih saja, tapi dia tidak membaringnya dengan ilmu. Kemudian contoh lain lagi keterlinaan orang di bulan Ramadan adalah mereka ini biasanya kalau di akhir-akhir bulan Ramadan ya, di akhir-akhir bulan Ramadan. Kira-kira perhatian orang itu kalau sudah di akhir bulan Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri itu fokusnya kemana? Belanja, fokusnya ke masjid atau ke mall? Ke mall, Ustaz. Nah, ini salah satu bentuk keterlinaan juga. Kalau kita benar-benar berbisnis kepada Allah, kita tentunya akan mengincar bisnis yang prospeknya bagus, yang memiliki laba yang besar. Nah, laba yang besar itu terletak di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di sana ada malam Lailatul Qadar. Ya, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nih, tapi ini banyak orang yang terlena sehingga dia malah fokusnya berpindah. Fokusnya berpindah ke mall ya, sehingga dia kurang perhatiannya terhadap masjid lagi. Nah, ini adalah sebuah keterlenaan. Keterlenaan yang berikutnya, yang ketiga, yaitu banyak saudara-saudara kita rata-rata di masjid-masjid itu kalau bulan Ramadan sudah datang, kita saksikan masjid-masjid itu penuh. Betul. Nah, coba Mas Bobi, penuhnya kenapa? Ya, penuhnya itu untuk sholat fardu atau sholat taraweh atau sholat apa? Sholat taraweh ya, sholat taraweh. Ya. Kalau sholat zuhur, sholat asar? Iya, di rumah mungkin Ustaz. Ya. Agak sepi lagi Ustaz. Nah, ini salah satu keterlenaan pelaku bisnis ya, pelaku bisnis kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang benar-benar berbisnis kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengincar keuntungan yang besar. Ya, keuntungan yang besar itu sebenarnya terletak di sholat-sholat fardu. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Yani seorang hamba itu tidaklah mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku senangi daripada apa yang aku wajibkan, apa yang aku fardukan. Ya, jadi kalau seandainya mereka bersemangat menjalankan sholat tarawih berjamaah, yakni membanjiri masjid-masjid, harusnya untuk sholat-sholat yang fardu lebih semangat lagi. Ya, lebih semangat lagi. Ya, jadi ini kebalik ya nih, sholat asar, sholat duhur itu kadang masjid-masjid itu sepi. Tapi begitu taraweh rame. Ya, kita tidak menyalahkan ramenya taraweh, bagus. Ya, man shallama al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa yang sholat malam bersama imam sampai imam rampung, maka akan tercatat baginya sholat seperti semalam suntuk. Nggak ada salahnya meramaikan masjid untuk sholat taraweh. Tapi salahnya ketika zuhur sepi. Nah,
Nah, ini bentuk yakni keterinaan. Dan satu lagi ini penting bagi khususnya ibu-ibu ya, kaum wanita ya. Kaum wanita juga ikut-ikutan membanjiri masjid, memenuhi masjid. Ini juga tidak ada masalah dari sisi ininya. Rasulullah tidak melarang, bahkan melarang laki-laki yang melarang. Ya. Laki-laki yang melarang perempuan pergi ke masjid. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tamna'u nisa'akum min masajidillah idza sta'dzannakum ilaiha. Yani jangan menghalangi kaum wanita kalau mereka minta izin pergi ke masjid. Jadi boleh, yani tidak ada larangan. Nah, tapi Rasulullah bersabda wa buyutuhunna khairun lahun. Rumah-rumah mereka itu lebih baik. Jadi silahkan ibu-ibu para wanita pergi ke masjid ikut sholat tarawih, nggak ada masalah. Nah, tapi ada dua hal yang perlu diingat. Yang pertama apa? Yaitu bahwasannya sholatnya di rumah itu lebih baik. Dan kalau mau pergi ke masjid hendaknya menjaga adab. Yani jangan sampai masjid itu dijadikan sebagai ajang untuk pamer mukena misalnya. Pamer mukena baru. Selfie tadi. Iya, kemudian juga ya mengenakan parfum wangian. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yani ayyuma mra'atin asobat bakhuratun fala tashhad ma'ana salatal isya kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita manapun yang ini terkena wewangian maka jangan menghadiri salat isya bersama kami. Nah, ini ada larangan yang begitu tegas dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kaum wanita, ibu-ibu itu jangan menjadikan ini pergi ke masjid itu sebagai ajang untuk menampakkan apa? Perhiasan, menampakkan keindahan. Nah, ya, kalau seperti ini saya khawatir ya niatnya bagus untuk mencari pahala, berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi akhirnya dia mendapatkan apa? Dosa dari tabarrujnya tadi, dari berhias yang berlebih-lebihan. Nah, maka ini juga perlu dipertimbangkan. Ini juga perlu yang dipertimbangkan. Ini mungkin upaya-upaya bagi kita supaya laba kita ketika berbisnis dengan Allah di bulan Ramadan nanti bisa maksimal. Demikian, wallahu a'lam. Jadi yang Anda tangkap nih Ustaz ya. Jadi kadang-kadang kita nih terlalu bersemangat masuk ke bulan Ramadan itu dengan ibadah-ibadah yang memang yang dilakukan di Ramadan. Tapi kadang-kadang suka lupa untuk ada sebuah kayak Ustaz sampaikan tadi, sebenarnya larangan ini tuh tidak hanya terkait di bulan Ramadan, tapi sebenarnya larangan yang yang sepanjang masa kita dilarang Ustaz. Kita memang semangat di sholat taraweh, tapi terkadang kita masih bermaksiat melihat sesuatu yang tidak baik ya Ustaz ya. Jadi terkadang tadi juga Ustaz bilang kita semangat taraweh berjamaah di masjid, tapi kita kadang juga tidak semangat untuk sholat fardu berjamaah juga di masjid. Jadi memang perlu kita meningkatkan keduanya gitu Ustaz ya. Jadi benar sekali. Hal-hal yang memang dilarang sepanjang masa ini perlu kita tingkatkan, dan juga kita melakukan ibadah yang memang yang ada di bulan Ramadan ini benar-benar secara full ya, secara semangat Ustaz ya. Jadi tentunya kita semua bisa seimbang nih Ustaz ya, insyaallah seperti itu Ustaz. Nah, ini terkait dengan masih bulan Ramadan ya Ustaz ya. Jadi memang kita melihat bahwasanya kita ini kan berada di lingkungan yang memang mungkin berbeda ya. Masing-masing masjid itu ya kan, kalau kita bilang dia ada yang melakukan, ada yang 11 rakaat, ada yang mungkin 23 rakaat dan sebagainya mungkin Ustaz ya. Nah, kalau kita menyikapi pada hal-hal seperti itu tuh bagaimana Ustaz? Kadang-kadang ya kita yang 11 rakaat suka menyalahin atau menyindir yang 23 rakaat nih. Ada yang 23 rakaat suka menyindir yang 11 rakaat. Nah, sebenarnya yang sebaiknya itu seperti apa sih Ustaz untuk tarawih ini Ustaz? Ya. Jadi memang di antara khas bulan Ramadan itu adalah qiyamul lail ya, salat malamnya, karena memang ada hadis yang berbicara tentang masalah qiyamul lail. Ya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka pantas sekali kalau orang ingin memaksimalkan ibadahnya, wabil khusus di sholat malam. Nah, sehingga orang mungkin ingin menambah. Jadi ketika sholat 11 rakaat bersama imam,
Nah, mungkin dia nanti malamnya pengen lagi menambah, ya sholat malam lagi, sehingga totalnya mungkin ya bisa sampai 20, bisa sampai 30. Nah, ini kadang menjadi polemik di masyarakat kita. Ya, boleh nggak yang seperti itu? Ya, memang dalam permasalahan ini ada perbedaan pendapat ya di kalangan yakni para ulama. Sebagian ulama memang mengatakan bahwasannya bilangan maksimal sholat tarawih itu 11, tidak lebih. Ya, ini berdasarkan sebuah hadis yang sahih bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha menuturkan tentang salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazidu ala ihda asyrata rak'ah fi Ramadan wala fi ghairihi, la fi Ramadan wala fi ghairihi. Nah, karena yusalli arba'an la tas'al an tulihinna wa husnihinna thumma qama arba'an wala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jadi Rasulullah itu, kata Aisyah ya, yang menuturkan tentang ibadah beliau, Rasulullah itu baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Nah, beliau itu sholat 4 rakaat, kamu jangan tanya panjangnya dan bagusnya, karena sudah pasti panjang, sudah pasti bagus. Setelah itu beliau lagi bangun lagi 4 rakaat, kamu juga jangan tanya bagaimana panjangnya dan bagaimana bagusnya, sudah pasti bagus, sudah pasti panjang. Nah, kemudian beliau witir 3, 4, 4, 3. Nah, jadi 11. Nah, maka dari hadis ini sebagian ulama ini menyimpulkan bahwasanya sholat tarawih itu batasannya 11, tidak lebih dari itu. Sementara ulama yang lainnya berpendapat bahwasannya boleh lebih dari 11, yakni mereka membawakan dalil yang banyak sekali. Di antaranya adalah hadis Aisyah juga, ya, karena Aisyah dalam kesempatan lain pernah mengatakan bahwasanya Rasulullah itu pernah sholat 13. Nah, walaupun itu tidak sebanyak, tidak sesering sholat beliau yang 11 rakaat tadi, tapi intinya beliau pernah lebih dari 11, yaitu 13. Nah, dari hadis ini maka mereka mengatakan 11-nya Rasulullah itu bukan pembatasan. Nah, kemudian mereka juga mengatakan bahwasannya Rasulullah itu ketika berbicara tentang sholat malam itu beliau tidak menekankan pada berapanya, rakaatnya itu berapa, tidak menekankan pada itu. Tapi beliau sering menekankan itu pada panjangnya. Nah, durasi yang digunakan untuk sholat malam itu beliau lebih menekankan itu. Contoh ya, beliau menekankan tentang afdolus siam dan afdolul qiyam, sebaik-baik puasa dan sebaik-baik qiyamul lail. Afdolus siam siamu Dawud, sebaik-baik puasa itu puasanya Dawud. Nah, yasumu yauman wa yuftir yauman. Beliau itu puasa sehari, tidak puasa sehari. Nah, puasa Daud. Kalau qiyam juga sebaik-baik qiyam, qiyamu Daud. Beliau itu ya tidur setengah malam, kemudian bangun sepertiga malam, kemudian tidur lagi berapa malam? Tinggal sisa berapa? Setengah tidur, kemudian sepertiga bangun. Berarti sisa berapa lagi? Seperenam. Nah, seperenam tidur lagi. Nah, coba Mas Bobi, ya ini kira-kira ya, mulai malam itu dari maghrib sampai subuh, itulah malam. Mulai dari maghrib sampai subuh, itulah malam. Kalau beliau sholat sepertiga malam itu kira-kira berapa itu? Ya, berapa jam itu? Sekitar 6, 7, 8, 9, 10. Mungkin sekitar 6 jaman saatnya. Seperti maghrib ya, coba kita hitung. Anggaplah maghrib 6, jam 6, jam 7, jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 10 jam. Semalam itu 10 jam. Jadi kalau sepertiga itu kurang lebih 3 jam setengah. Ya, 3 jam lebih. Jadi Rasulullah ketika berbicara tentang qiyamul lail yang bagus itu beliau menekankan ke durasinya. Durasinya ini 3 jam, sepertiga malam, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, kemudian dalam hadis yang lain juga beliau berbicara tentang sholatul laili mathna. Sholat malam itu 2-2. Idza khasya ahadukum an yudrikahul fajru falyutir biwahidatin fal yarka rakaatan yutir ma qad shalla. Salat malam itu 2 rakaat.
Kalau kalian khawatir mendapatkan waktu subuh, ya, maka segera tutup dengan witir 1 rakaat, ya. Jadi subuh 2 sampai subuh. Nah, yang bisa dipahami dari hadis tersebut begitu. Salat malam itu yang penting 2. Batasnya sampai subuh. Kira-kira berapa rakaat? 2 sampai subuh. 2. Ya, bisa 100. Iya, bisa lebih daripada itu, tergantung mulainya sholatnya kapan. Tergantung yani panjangnya berdiri dia berapa menit, berapa jam. Nah, tergantung. Jadi ini mengesankan bahwasanya sholat malam itu tidak ada batasnya. Nah, tidak ada batasnya. Ini pendapat sebagian ulama, dan ya ini insya Allah ini pendapat mayoritas malahan. Jadi mereka begini. Jadi sholat malam itu konsep mereka, jumhur ulama yang saya pahami, bahwasanya sholat malam itu tidak ada batasnya. Nah, jadi penekanannya itu pada durasi. Nah, jadi kalau kita ingin mengikuti sunnah Rasulullah, itu kita fokus kepada durasinya Rasulullah SAW, bukan bilangannya. Bagi orang yang sholat taraweh 11, dari segi jumlah rakaat memang sepertinya dia mencocoki Rasulullah. Tapi Rasulullah itu sepertiga malam, kita cuma setengah jam. Ya. Jadi itu dikritik oleh para ulama juga. Anda mengatakan sholat malam Anda lebih mencocoki sunnah Rasulullah. Nah, karena Anda 11 sama dengan bilangan Rasulullah 11, tapi jangan buru-buru bangga dulu. Rasulullah itu 11-nya sekitar 3 jaman. Anda cuma setengah jam. Nah, kalau Anda ingin mengikuti sunnah, kata mereka ya, nah, Anda jangan fokus ke 11-nya, fokus ke panjangnya. Jadi seandainya Anda fokus ke panjang, ini berusaha untuk mendekati 3 jam, walaupun tidak sama-sama persis, anggaplah 1 jam atau 2 jam misalnya. Terus 2 jam itu jadinya 20 rakaat. Nah, itu tidak masalah. Yang penting Anda mendekati apanya? Mendekati Rasulullah dari sisi durasi, bukan dari sisi bilangan. Nah, jadi ini juga cara pandang yang perlu untuk kita tilik juga ya. Jadi kata Aisyah tadi, Rasulullah itu memang sholatnya 11, tapi kamu jangan tanya panjangnya, jangan tanya bagusnya, sudah pasti panjang, sudah pasti bagus. Nah, ini perlu digarisbawahi juga. Jadi kalau kita ingin mengikuti sunnah Rasulullah, ya ini jangan melihat 11-nya saja. Jangan melihat yakni 11-nya saja, tapi lebih daripada itu yaitu durasinya. Kalau kita bisa 11 dan panjang, alhamdulillah, berarti kita mencocoki dua-duanya. Dari sisi jumlah rakaat kita mencocoki Rasulullah, dari sisi durasi juga mencocoki. Tapi kalau kita nggak bisa 11, nah ini kita misalnya ba'da isya, yakni 11 baru dapat setengah jam. Terus nanti kita nambah lagi 10 rakaat malamnya, lebih panjang karena kita sholat sendiri misalnya, anggaplah misalnya 10 rakaat, jadinya kan 20. Tadi 11 ditambah lagi yakni 10, berarti kan sholat tarawihnya kan berarti 21 rakaat ya. Nah, itu insya Allah akan bisa menuju kepada durasi yang lebih panjang, mendekati sunnah Rasulullah SAW dari sisi durasi. Walaupun secara bilangan jadinya nggak cocok. Jadi nggak cocok. Tapi itulah wallahu alam, itu pendapat sebagian ulama. Jadi mereka tidak melihat kepada berapa rakaatnya, tapi mereka melihat kepada durasinya. Ya, di antara pendukung lain lagi adalah bahwasanya diriwayatkan bahwasanya di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengadakan yakni salat tarawih itu sebanyak 23 rakaat. Ini pertanda bahwasanya mau 11, mau 23 atau mau berapa itu bukan inti masalahnya, bukan di situ. Nah, inti masalahnya adalah di durasinya. Yani semakin durasinya panjang, maka itu semakin mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan tetap menghormati semua para ulama. Jadi pas kita tidak mengingkari bahwasanya para ulama ada yang memang membatasi 11 saja, nggak boleh lebih. Ya, kita hormati para ulama, yakni para asatidzah yang memiliki pendapat tersebut. Tapi kalau Mas Bobi tanya kepada saya secara pribadi, saya cenderung mengatakan boleh, lebih dari itu boleh. Karena tujuan kita
ini untuk mewujudkan durasi yang panjang mendekati durasi sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semampu kita. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah. Tapi juga kita dulu pernah lihat nih Ustaz, ada video-video nanti. Jadi memang dia 23 rakaat tapi benar-benar cepat banget itu. Ya. Pastinya salah lah Ustaz ya. Ya, kalau memang dia 23 ngejar target, ya pokoknya bisa 23, entah bagaimana caranya, pokoknya 23. Nah, maka lebih baik 11 tumak nina, 11 dengan tenang, ya. Nah, itu lebih baik. Kalau tidak bisa panjang, durasinya panjang, ya pilih 11 saja, tapi dengan ruku yang panjang, dengan sujud yang panjang, daripada 23 tapi ngebut. Ya, demikian, wallahu a'lam. Masya Allah. Baik Ustaz, jadi sekarang ini kan juga di bulan Ramadan kita kan pasti berlomba-lomba juga nih untuk membuat melakukan ibadah yang memang kita bilang kayak seperti sholat malam, itu pengennya kita banyak rokaatnya. Tapi kita mengikuti sholat kita di masjid, kita misalnya ada 11 rokaat, namun kita ada keinginan juga untuk sholat malam lagi di mungkin kita sebelum kita sahur atau jam berapa yang kita bangun itu Ustaz. Jadi kita bilang kita ini sholat malam lagi setelah sholat witir gitu loh Ustaz. Nah itu menurut Ustaz, pandangan Ustaz bagaimana? Dan juga yang kedua gini Ustaz, ada juga yang bilang gini. Jadi ada juga yang dia sholat terawihnya di masjid, tapi sebelum witir dia sudah pulang, ya kan? Terus dia akhirnya lanjut lagi witir di rumah. Nah berarti kan dia nggak dapat keutamaan yang tadi Ustaz bilang ya, mengikuti imam sampai akhir. Nah itu gimana Ustaz? Ya, bagi yang mengikuti pendapat yang saya sebutkan tadi, yaitu boleh nambah lebih dari 11. Ya. Nah, sementara sudah ikut witir, sudah ditutup dengan witir, bagaimana caranya? Apakah ada beberapa pilihan ya, ada beberapa opsi ya. Nah, apakah dia ketika imamnya witir dia pulang? Nah, supaya nanti dia menjadikan witirnya itu di belakang. Nah, atau dia tetap ikut witir ya bersama imam ya. Kemudian nanti dia nambah saja tanpa witir lagi. Nah, wallahu a'lam, yani dari dua pilihan ini. Nah, pilihan yang kedua ini yang insya Allah lebih bagus. Kenapa? Jadi dia sholat bersama imam, sholat witir, ya, karena dia akan mendapatkan keutamaan tadi. Man shalla ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamu lailatin. Siapa yang sholat malam bersama imam sampai imam rampung, sampai rampung, maka dia akan tercatat pahala seperti sholat semalam suntuk. Berarti kalau imamnya belum rampung, dia pulang duluan, dia tidak mendapatkan keutamaan ini. Nah, jadi ini keutamaannya begini, sisi plusnya di situ, dia dapat pahala itu. Nah, kemudian memunculkan pertanyaan, bagaimana nanti kalau saya mau sholat lagi, wong saya tadi sudah sholat witir, nanti sholat lagi saya gimana? Nah, padahal Rasulullah kan bersabda, ija'alu akhir sholatikum witron, jadikan akhir sholat malam kalian itu ganjil. Nah, kita katakan iya, memang kalau bisa seperti itu ya. Bagusnya sholat witir itu di belakang. Jadi akhir dari sholat kita, penutup dari sholat kita itu adalah ganjil. Tapi alhamdulillah ini perintah yang seperti ini, kata para ulama, tidak mencapai level wajib. Walaupun pada asalnya perintah itu lil wujub ya, al-amru lil wujub. Kalau ada perintah maka hukum asalnya itu menunjukkan kepada makna wajib. Tapi bisa berpaling kepada makna mustahab, tidak wajib jika memang ada qarinah atau ada indikasi. Dan dalam hal ini memang ada indikasi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diriwayatkan oleh salah satu istri beliau, saya lupa apakah Maimunah atau Ummu Salamah ya. Beliau pernah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah itu setelah sholat witir sholat lagi. Nah, setelah sholat witir beliau itu sholat lagi. Nah, 2 rakaat. Nah, ini menjadi indikasi dari hadis tadi. Hadis perintah menjadikan witir di belakang itu tidak sampai kepada derajat wajib, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah setelah sholat witir beliau sholat lagi. Maka dari sini ya, kalau saya boleh menyarankan ya kepada kaum muslimin yang memang memilih pendapat
sholat malam itu lebih dari 11 boleh, dia tetap ikut witirnya bersama imam. Ya, nanti silakan dia nambah lagi. Dan tidak perlu witir lagi. Dia nambah lagi dan tidak perlu witir lagi karena la witroni fil lail. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Demikian. Masya Allah, Ustaz. Semakin membuat kita lebih paham dan mengerti nih Ustaz ya, terkait dengan sholat tarawih. Nah sekarang ini kan kita bilang Ramadan itu kan memang kita katakan juga sebagai bulan Al-Quran nih Ustaz ya. Bulan karena Al-Quran. di situ diturunkan Al-Quran ya kan. Jadi kita ini memang benar-benar sangat-sangat rindu dengan Ramadan. Tuh salah satunya adalah momen kita bisa hatam Al-Quran dan sebagainya. Nah, kalau kita tanya Ustadz ya, dulu tuh salafus soleh itu berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Al-Quran itu seperti apa sih Ustadz dulu, para salaf kita terdahulu nih Ustadz? Ya memang yakni perhatian para ulama kita ya tentang amalan yang satu ini, amalan membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan itu ya ini perhatian mereka lebih besar. Karena memang bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Banyak para ulama yang fokus untuk mengukir prestasi dalam hal menghatamkan Al-Quran. Ya, sampai-sampai ada ulama itu yang meliburkan majelisnya, kajiannya demi untuk bisa fokus membaca Al-Quran. Dan banyak kita dengar riwayat-riwayat dari para ulama bahwasanya mereka menghatamkan Al-Quran itu banyak sekali dalam Ramadan ya. Ada misalnya seperti yang disebutkan oleh Ibnu Asakir. Beliau itu menghatamkan Al-Quran setiap pekan. Jadi kalau 30 hari bisa jadi ya kurang lebih 4 kali khatam. Nah, ada ternyata yang lebih daripada itu ya. Seperti salah satu imam dari kalangan tabi'in, Qatadah Ibnu Da'amah. Beliau itu menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Jadi kalau 30 hari ya berapa kali itu? 10 kali khatam. 10 kali khatam. Nah, ternyata ada yang lebih lagi. Nah, ada Al-Aswad Ibn Yazid. Nah, itu menghatamkan Al-Quran setiap 2 hari. Setiap 2 hari sekali menghatamkan Al-Quran. Berarti bisa berapa kali itu? Ya, 15 kali. Dalam Ramadan 15 kali khatam. Nah, ternyata ada yang lebih lagi. Nah, Imam Syafi'i itu 60 kali dalam satu Ramadan. Nah, berarti kira-kira dalam sehari beliau khatam 2 kali. Nah, sehingga ini menjadi sedikit permasalahan ya, ini karena ada hadis yang melarang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Nah, Ibnu Rajab menjawab permasalahan ini dan beliau mengatakan ya memang pada asalnya itu tidak boleh kalau dijadikan sebagai rutinitas. Nah, jadi ini kan Ramadan saja. Nah, ini kalau sekali-kali orang melakukan tidak mengapa, tapi rutinitas jangan. Nah, karena itu akan dikhawatirkan dia kurang dalam menghayati, dalam mentadabburi. Nah, demikian wallahu alam, itu kurang lebih menyikapi bacaan-bacaan para ulama yang khatam berkali-kali di bulan Ramadan. Demikian. Jadi kita boleh lah ya Ustaz ya berlomba-lomba untuk bisa boleh sekali. Nah, ya ini manusia-manusia yang super langka memang para ulama ini. Masya Allah. Nah, ya mudah-mudahan kita ini bisa meniti jejak mereka meskipun tidak sama persis ya. Nah, masalah. Anda juga pernah lihat nih Ustaz, banyak juga yang beredar ya di kita ini, jadi tentang teknik-teknik menghatam Al-Quran nih. Kan dulu ada yang menyarankan misalnya setelah sholat maghrib misalnya berapa lembaran setelah sholat isya. Nah, itu menurut Ustaz gimana sih Ustaz tentang istilahnya teknik-teknik untuk bisa menghafal Al-Quran? Iya, itu teknik saja. Jadi terserah, itu bebas. Yani fleksibel. Orang mau menghatamkan dengan cara seperti apa, itu fleksibel. Jadi intinya memperbanyak membaca Al-Quran. Ya memang sebagian kalau kita baca postingan-postingan sebagian ikhwah kita di medsos itu ya, itu memang mereka ada yang menyarankan itu sekedar saran saja ya. Jadi 5 waktu ya, kita sholat dalam sehari semalam 5 waktu itu bagaimana sebelum dan sesudah sholat. Nah,
sebelum dan sudah sholat. Itu kan dalam satu juz itu kan ada 10 lembar. 10 lembar. Berarti nah kalau 5 berarti bagaimana? Jadi sebelum 1 lembar, sesudah 1 lembar. Nah, sebelum 1 lembar, sesudah 1 lembar. 5 kali berarti sudah dapat 10 lembar, 1 juz. Nah, itu kalau Anda lakukan seperti itu setiap hari, maka Anda bisa mengkhatamkan 1 kali khatam. Nanti kalau pengen Anda 2 kali khatam, berarti 2 kali lipat. Ya, tinggal mengalihkan sendiri saja. Masya Allah. Oke, Ustaz. Nah, Ustaz, ini sekarang ini kan kita udah masuk sekitar bulan tanggal 13 Sya'ban nih, Ustaz ya. Berarti kan kita bilang bentar lagi nih kita mau masuk yang dikatakan nifsu Sya'ban nih, Ustaz ya. Nah, yang di pertengahan bulan Sya'ban ini menurut pandangan Islam tentang nifsu Sya'ban itu seperti apa sih, Ustaz? Iya. Baik, nisfu Sya'ban ya. Jadi nisfu Sya'ban itu artinya pertengahan bulan Sya'ban. Pertengahan itu ya 15. Jadi tanggal 15 yang sekarang ini tanggal 13 ya, 13. Besok 14 hari Kamisnya. Jadi malam Kamis itu sudah masuk 15. Itu nisfu Sya'ban. Nah, memang ada kalau di masyarakat kita itu ada acara khusus, biasanya amalan khusus di malam pertengahan Sya'ban itu. Dan memang ini sudah sejak zaman dulu diperbincangkan oleh para ulama ya, karena memang ada beberapa hadis yang berbicara tentang nisfu Sya'ban, keutamaan malam nisfu Sya'ban. Ada 2 hadis yang saya ingat ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yattali'u Allahu ila khalqihi fa lailata nisfin min Sya'ban fayaghfiru li'ibadihi illa itsnain. Nah, musyrik wa mutasyahin. Nah, musyrik wa musyahin. Jadi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada para hambanya di malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan Sya'ban. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka kecuali 2 golongan manusia. Yang satu adalah musyrik, yang kedua adalah orang yang bermusuhan. Dalam riwayat lain disebutkan illa musyrik wa qatilun nafas, illa mutasyahin wa qatilun nafas, demikian. Jadi Allah melihat kepada hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, kemudian Allah mengampuni mereka. Nah, kecuali 2 golongan, yaitu orang yang bermusuhan dan membunuh jiwa, menumpahkan darah tanpa hak. Nah, itu ada 2 riwayat semacam itu. Nah, hadis yang berbicara tentang nisfu Sya'ban ini diperselisihkan oleh para ulama sahih atau tidaknya. Ibnu Rajab berkata bahwasannya mayoritas ulama memandang hadis-hadis tersebut adalah derajatnya tidak sahih alias dhaif. Nah, dan ada sebagian yang mengatakan memang sahih. Di antaranya adalah Ibnu Hibban. Beliau memasukkan hadis-hadis tentang keutamaan nisfu Sya'ban itu ke dalam sahihnya, sahih Ibnu Hibban, menggolongkannya ke dalam hadis yang sahih ya. Karena ini adalah permasalahan yang memang diperselisihkan oleh para ulama ya. Ya, kita sendiri juga tidak pernah meneliti hadis ya. Kita akan mengikut saja. Ngikut para ulama yang sudah menelitinya. Jadi mereka yang mengakui adanya keutamaan malam nisfu Sya'ban, mereka ikut. Kita ya yang mengakui tidak ada ya, bahwasanya hadis itu sahih, kita juga ikut aja. Kita sama-sama tidak pernah meneliti sendiri. Nah, maka ya ini saran saya kepada kaum muslimin ya, kita sesama pengikut ya jangan menyikut gitu aja. Sesama pengikut jangan menyikut ya. Mereka cuma ikut saja. Kita pun juga mengikut saja kepada para ulama, tidak pernah meneliti sendiri. Jadi kita bisa toleransi dalam masalah ini. Hanya saja para ulama menyarankan ini, anggaplah hadis tentang nisfu Sya'ban itu sahih. Nah, tapi sebaiknya tidak ada amalan-amalan yang khusus yang dilakukan pada malam nisfu Sya'ban itu, karena untuk mengkhususkan suatu amalan itu butuh dalil lagi. Jadi ya kita akui, anggaplah bahwasanya itu adalah hadis sahih, bahwasanya
ada spesial, yakni ada keistimewaan di malam nisfu Sya'ban. Tapi amalan-amalan yang khusus ya ini butuh dalil lagi. Nah, ya, yang diriwayatkan dari salaf mereka adalah ya menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu dengan sholat malam, itu saja. Nah, jadi dan itu sebenarnya juga bukan sesuatu yang sifatnya khusus ya, karena mereka juga nisfu Sya'ban atau tidak, mereka juga menghidupkan malam mereka dengan sholat malam. Cuma di nisfu Sya'ban mereka lebih lagi dalam sholatnya itu. Nah, itu kalau kita mau mengamalkan amalan khusus di nisfu Sya'ban, ya kurang lebih seperti apa yang diriwayatkan oleh generasi salaf, dan itu tidak mengapa. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya boleh saja kalau mereka misalnya di malam nisfu Sya'ban menghidupkan dengan sholat malam dengan sendiri-sendiri, ya, dan tidak ada amalan-amalan yang lain yang sifatnya khusus di malam itu. Ini termasuk sholat ya, termasuk sholat khusus nisfu Sya'ban. Ya, adanya ya sholat malam biasa. Nah, adanya sholat malam biasa, mungkin kita lebih banyak yani di malam tersebut. Wallahu alam, ini dengan tetap menghormati segala perbedaan di kalangan kaum muslimin ya tentang permasalahan ini. Namun secara pribadi yani sikap kami dalam masalah nisfu Sya'ban ini, kita toleransi kepada saudara-saudara kita yang menganggap bahwasanya memang ada keistimewaan di malam tersebut. Nah, tapi kita untuk masalah amaliyah ya kita cukup dengan amalan-amalan yang ada, kita lebih perbanyak di malam itu aja. Wallahu alam, demikian. Masya Allah. Ustaz, boleh dikit pertanyaan nggak Ustaz? Kayaknya ada pertanyaan sedikit masuk nih Ustaz. Ya. Masya Allah. Jadi dari kita kan sekarang live di YouTube nih, alhamdulillah ada yang masuk juga sedikit pertanyaan nih Ustaz. Jadi ada seorang akhwat dari Bandung bertanya, Ustaz izin bertanya, jika seorang akhwat ikut ihtikaf di masjid namun sendiri karena akhwat tersebut kebetulan merantau karena kuliah, bagaimana Ustaz? Boleh nggak Ustaz? Boleh. Jadi iktikaf itu bukan kekhususan laki-laki. Jadi laki-laki boleh, perempuan juga boleh. Nah, itu kalau kita bicara tentang hukum aslinya begitu ya. Tapi hukum asli ini bisa mengikuti kondisi. Artinya kalau kita bicara tentang hukum asli boleh, kita jawab boleh. Tapi kita melihat kondisi, yakni kondisi misalnya aman apa tidak. Nah, yakni misalnya di situ dia sendiri, yakni kalau memang dia aman, tidak ada fitnah, dia tidak memunculkan fitnah untuk kaum laki-laki yang ada di situ, dan masjidnya itu desainnya bagus antara laki-laki dan perempuan benar-benar terpisah sehingga tidak dikhawatirkan untuk yakni bertemu laki-laki dan perempuan. Misalnya tempat wudunya sudah terpisah sendiri, kemudian tempat iktikafnya juga sendiri. Nah, insya Allah tidak ada masalah jika memang kondisinya benar-benar aman. Nah, dan ini kembali kepada saudari yang bertanya tadi. Nah, mungkin dia lebih paham tentang kondisi di masjid tersebut. Demikian, wallahu a'lam. Insyaallah. Pertanyaan kedua nih Ustaz, satu lagi deh. Ustaz, hukum hutang Ramadan apakah bisa dibayar dengan fidyah? Bagaimana syaratnya Ustaz? Nah, hutang Ramadan apakah bisa dibayar dengan fidyah? Ya tergantung dia tidak berpuasa karena apa. Ya, kalau dia karena sakit, ya, atau karena dia safar, atau karena dia haid, ya, maka itu diganti dengan berpuasa. Ya. Faman kana minkum maridon au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Siapa yang dalam keadaan safar atau sakit, maka dia mengganti dengan puasa di hari yang lain. Nah, demikian juga haid. Nah, umirna biqada'i as-siyam, kata Rasulullah, yakni kami dulu, kata Aisyah ya radhiyallahu taala anha, dulu kami diperintah untuk mengqadha puasa. Jadi mengqadha puasa. Wanita yang haid itu mengqadha puasa. Nah, ini kalau alasannya memang itu dia mengqadha, tapi kalau alasannya misalnya ibu menyusui atau ibu hamil, nah maka ini yang memang ada pendapat sebagian ulama yang bayar fidyah. Nah, membayar fidyah. Nah, seperti yang difatwakan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yakni bahwasanya wanita yang menyusui dan wanita yang hamil, kalau dia tidak puasa maka dia boleh berbuka, tidak berpuasa, dan nanti dia at'amata, yaitu memberi makan, memberi fidyah.
Setiap kali dia tidak berpuasa, dia memberi satu makan. Misalnya dia tidak puasa 30 hari, ya dia memberi makan 30 hari. Ini salah satu pendapat ya. Tentunya ini bukan satu-satunya pendapat. Salah satu pendapat dari Abdullah bin Abbas. Nah, sebagai bentuk kehati-hatian ya. Ini pendapat yang berhati-hati ini kalau memang wanita itu bisa mengqadha, dia mengqadha. Jadi karena wanita yang hamil dan menyusui itu kan kondisinya beda-beda ya. Betul. Nah, ada yang dia bisa menyempatkan waktu untuk mengqadha. Nah, maka dia mengqadha. Nah, kalau dia tidak bisa, dia sudah mencoba untuk mengqadha kemudian tidak ngatasi. Dalam artian gini, nggak ngatasi itu begini. Ini wanita itu mungkin di tahun ini dia hamil sehingga tidak bisa puasa. Tahun depan dia menyusui. Nah, setelah menyusui hamil lagi. Jadi hari-harinya dipenuhi dengan hamil dan menyusui. Dan dia kalau hamil atau menyusui itu kondisinya benar-benar lemah. Nah, benar-benar lemah. Nah, dia sudah mencoba misalnya hutangnya 30 hari, kemudian dia mencoba semaksimal mungkin baru dapat 15. Sudah hampir Ramadan lagi. Ya sudah, kalau memang seperti itu ya dia boleh fidyah. Jika memang itu untuk kehati-hatian seperti itu ya. Jadi dia mencoba terlebih dahulu untuk mengqadha. Kalau memang dia sudah maksimalkan itu dan dia tidak bisa, ya sudah, mudah-mudahan ini diperbolehkan untuk membayar fidyah sebagaimana yang pernah disebutkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, demikian. Insyaallah, jadi memang tertentu aja Ustaz ya, kita boleh untuk fidyah ya, nggak semuanya untuk kita harus fidyah untuk membayar puasa. Insyaallah Ustaz boleh nih terakhir nih Ustaz, kita kasih kita nasihat lagi Ustaz, supaya kita lebih lagi untuk siap lagi untuk menghadapi bulan Ramadan yang sebentar lagi nih Ustaz. Ya, ini nasihat bagi kita semuanya, bukan kepada antum saja Mas Bobi, bukan kepada para pendengar saja, tapi terkhusus kepada saya sendiri. Jadi ini adalah sebuah kesempatan yang sangat baik. Ya, jika kita memang dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan nanti, maka ini adalah suatu kesempatan yang sangat baik. Maka sungguh-sungguh sangat merugi orang yang diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian ya ini bulan Ramadan meninggalkannya, tapi dia tidak bisa memetik faedah apa-apa. Ini sangat merugi sekali. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah naik mimbar. Mimbar beliau 3 tangga. Beliau mengucapkan amin. Naik ke tangga kedua mengucapkan amin lagi. Naik ke tangga ketiga mengucapkan amin lagi. Para sahabat bertanya, ala ma ammanta. Wahai Rasulullah, Anda mengaminkan apa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ja'ani Jibril. Nah, tadi barusan Jibril datang dan berkata, ya Muhammad, roghima anfumri'in dzukirta indahu falam yusalli alaik. Nah, wahai Muhammad, celakalah seseorang yang ketika disebut namamu dia tidak bersolawat kepadamu. Nah, maka beliau mengucapkan amin. Nah, ya, wahai Muhammad, ucapkan amin. Maka aku mengucapkan amin. Kemudian yang kedua, roghima anfumri'in dakhala adraka abawaihi ahadahuma aw kilaihima falam yudkhilahul jannah. Celakalah seseorang yang mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan orang tuanya. Nah, kesempatan untuk berbakti. Nah, tapi dia tidak memanfaatkan itu sehingga keberadaan kedua orang tuanya itu tidak menjadikan dia masuk surga. Nah, ucapkanlah amin wahai Muhammad, maka aku mengucapkan amin. Kemudian yang ketiga, Jibril berkata kepadaku, ya Muhammad, raghima anfumri'in dakhala alaihi syahru Ramadan thumma kharaja minhu falam yughfar lahu. Celakalah orang yang dapat kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian setelah itu bulan Ramadan meninggalkannya, tapi dosanya belum terampuni juga. Nah, ucapkanlah amin wahai Muhammad, maka aku pun mengucapkan amin. Jadi kerugian yang sangat menakutkan ya, kerugian yang disebutkan oleh Jibril alaihi salam dan diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rugi sekali kalau sampai kita dapat kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan tapi kita tidak memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin. Nah,
Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang semacam ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari menjelang Ramadan ini, ya, semoga Allah memanjangkan umur kita. Amin. Sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, dan yang lebih penting adalah kita diberikan taufik dan juga hidayah supaya kita ini bisa memanfaatkan bulan Ramadan. Bukan hanya sekedar panjang umur saja, panjang umur tapi tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan, ini kerugian. Ya, jadi kita minta kepada Allah panjang umur, bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dan diberikan taufik sehingga bisa memanfaatkan bulan Ramadan untuk sebaik-baiknya. Dan harapannya nanti tujuan daripada puasa Ramadan, la'allakum tattaqun, bisa kita gapai. Kita keluar dari bulan Ramadan nanti mudah-mudahan bisa menjadi insan-insan yang bertakwa. Amin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan permohonan kita ini. Amin. Insyaallah. Baik, ya. Masya Allah. Jadi amat sangat rugi kalau kita tidak masuk bulan Ramadan dan mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya, Ustaz ya. Jadi memang kita perlu untuk mempersiapkan, mumpung masih bulan Sya'ban nih. Jadi mungkin bagi kita yang ingin mempersiapkan mungkin banyak berpuasa sunnah, dan juga untuk lebih banyak lagi ibadah, karena nanti bulan Ramadan pastinya kita akan banyak untuk puasa wajibnya, Ustaz ya. Baik Ustaz, jazakumullah khair atas waktunya, nasihat-nasihat Ustaz. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bisa bermanfaat untuk anak pribadi dan kita semua, Ustaz ya. Semoga Allah menjaga antum, Ustaz. Amin. Kepada pemirsa juga yang telah menyaksikan dari awal hingga akhir, kami ucapkan jazakumullah khair. Tetap dukung Al Furqan TV menjadi channel yang berguna untuk Anda semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.